Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madikita Nanda Pramudia Chandrawardhani, dan pada video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Trihita Karana dan Hari Raya Galungan dan Kuningan sebagai momentum pelaksanaan Trihita Karana. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai Trihita Karana dan Hari Raya Galungan, alangkah baiknya jika kita harus paham dan tahu terlebih dahulu apa itu Trihita Karana. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 kata, yaitu tri artinya 3, hita artinya kebahagiaan atau sejahtera, dan karana artinya sebab atau penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan yang lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentam, dan damai. Dengan menerapkan falsafah Trihita Karana, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Trihita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian, maupun gejolak. Nah, selanjutnya, kita juga harus paham mengenai 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, tentu kita pun harus selalu berada di dalam jalannya, menjauhi larangannya, dan selalu rajin sembahyang dengan tujuan mengucap syukur atas segala berkah maupun kesulitan yang sedang kita hadapi agar diberi petunjuk dan Tuhan menjadikan kita pribadi yang semakin baik ke depannya. Yang kedua, pawongan atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga di rumah harus harmoni. Hubungan dengan masyarakat lainnya juga harus harmoni. Begitupun juga hubungan baik ini menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Dan yang ketiga adalah palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidupnya dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang. Semuanya, binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Konsep palemahan mengajarkan bahwa kehidupan manusia merupakan bagian dari alam
sehingga jika alam rusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai Trihita Karana. Kemudian, apa ya hubungan Trihita Karana dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan? Jadi, Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan, di mana tepat pada Buddha Kliwon Dungulan kita merayakan dan menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Parisada Hindu Dharma dapat menyimpulkan bahwa upacara galungan mempunyai arti pawedalan jagat atau sebagai oton bumi. Tidak berarti bahwa bumi atau jagat ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu di Bali menghaturkan maha suksmaning idapnya ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat bersyukur atas karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa yang telah berkenan menciptakan segala-galanya di dunia ini. Kemudian Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan atau sering disebut Tumpek Kuningan jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wuku Kuningan. Pada hari Kuningan, umat melakukan pemujaan kepada para dewa dan pitara untuk memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin. Pada hari ini, diyakini para dewa betara diiringi oleh para pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja, sehingga pelaksanaan upacara dan persembahyangan di hari Kuningan hanya sampai tengah hari saja. Nah, itu sebabnya Hari Raya Galungan dan Kuningan adalah momentum yang pas untuk melaksanakan ajaran Trihita Karana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat pada pembahasannya. Di Hari Raya Galungan dan Kuningan, banyak kegiatan atau rangkaian acara yang mengaplikasikan ajaran Trihita Karana. Yang pertama adalah parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Kegiatan atau rangkaian acara yang mengaplikasikan ajaran parahyangan diantaranya adalah membersihkan tempat suci. Pada Hari Raya Galungan, tempat suci harus dalam keadaan yang bersih dan rapi. Kemudian, memasang wastra atau busana pelinggih. Kemudian, di Hari Raya Galungan, umat Hindu menghaturkan banten kepada Ida Sang Hyang Widi. Banten merupakan simbol bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Banten juga merupakan yatnya, sehingga banten yang diaturkan harus berlandaskan tulus dan ikhlas. Kemudian, sembahyang atau melakukan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi juga merupakan aplikasi ajaran Trihita Karana di Hari Raya Galungan dan Kuningan. Yang kedua adalah pawongan atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Kegiatan atau rangkaian acara yang mengaplikasikan ajaran pawongan diantaranya adalah bersama-sama mempersiapkan banten untuk persembahan dan sarana persembahyangan. Kemudian, bersama-sama membuat penjor sebagai simbol dari keagungan atas kemenangan Dharma atau melawan adharma atau keburukan. Kemudian, berkunjung ke kampung halaman untuk sembahyang dan menengok saudara. Yang ketiga atau yang terakhir adalah palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan. Kegiatan atau rangkaian acara yang mengaplikasikan ajaran palemahan diantaranya adalah memasang penjor di depan rumah sebagai simbol dari keagungan atas kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan. Kemudian, melaksanakan tradisi ngelawang dan barong bangkung agar lingkungan sekitar damai secara skala dan niskala. Kemudian, menghaturkan segahan. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini, segahan dihaturkan kepada para butekala agar tidak mengganggu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif. Segahan juga dapat dikatakan sebagai lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan atau alam sekitar yang biasa kita sebut dengan palemahan. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan mengenai pelaksanaan ajaran Trihita Karana saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Diharapkan untuk kedepannya ajaran Trihita Karana tidak hanya diterapkan saat Hari Raya Galungan dan Kuningan saja, tetapi dapat dilaksanakan setiap hari agar terwujudnya kedamaian dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan juga manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.